Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu pejuang P3K. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam belajar untuk menghadapi ujian tahap ketiga. Baik, pada kesempatan kali ini masih kita bahas mengenai tentang teknis PGSD P3K tahap 3 kompetensi profesional, yaitu PPKN. Jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan komen ataupun bagikan. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu pastinya untuk mengklik lonceng supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi ataupun pembahasan-pembahasan soal berikutnya yang akan kami bagikan. Langsung saja Bapak dan Ibu, untuk soal kali ini kita bahas mengenai tentang pendidikan kewarganegaraan. Baik, untuk nomor 1 Bapak dan Ibu, salah satu hak sebagai warga negara adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kemiskinan dan diskriminasi. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa? Baik, di pertama ini kita sudah membahas mengenai tentang pasal. Apakah A. Pasal 27 ayat 1, B. Pasal 28E ayat 3, C. Pasal 28B ayat 2, atau D. Pasal 31 ayat 1. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelanggengan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pasal 28B ini ayat 2 menyimpulkan untuk soal nomor 1 adalah jawabannya C. Pasal 28B ayat 2. Berikutnya, untuk menyelesaikan kasus Undang-Undang Cipta Kerja, maka lembaga yang memiliki kewenangan dalam menguji undang-undang judicial review tersebut adalah A. Mahkamah Agung, B. Mahkamah Konstitusi, C. DPR, D. MPR, atau E. Pengadilan Tinggi. Mari kita bahas Bapak dan Ibu. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Fungsi peradilan MA dalam pengujian ialah hak uji material, yaitu wewenang menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Perpres, Kepres, Perda, Permen, peraturan pemerintah, tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya, materinya, bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, bisa kita simpulkan untuk nomor 2 jawabannya adalah A, yaitu Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang memutuskan putusan bersifat final. Lanjut untuk nomor 3. Perhatikan gambar berikut Bapak dan Ibu. Pastinya Bapak dan Ibu paham dengan gambar berikut, yaitu rantai. Gambar tersebut melambangkan sila keberapa Bapak dan Ibu? A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Persatuan Indonesia. C. Ketuhanan yang Maha Esa. Atau D. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Nomor 4 Bapak dan Ibu. Contoh sikap para pendiri bangsa ketika menghadapi perbedaan pendapat adalah A. Mengutamakan kepentingan pribadi, B. Saling menghargai pendapat, C. Mempermasalahkan pendapat-pendapat, D. Saling berdebat menjaga panjang tidak mau kalah. Jawabannya adalah saling menghargai pendapat, karena sesuai dengan
sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga sesuai dengan kesepakatan dan mufakat, kita harus saling menghargai satu sama lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi saling harga menghargai. Nomor 5. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Setelah merdeka, kita sebagai rakyat Indonesia berkewajiban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang dilakukan sebagai warga negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah: apakah A. Menjaga fasilitas umum, B. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, C. Merawat tanaman setiap hari, D. Menambah ilmu pengetahuan dengan rajin belajar. Jawabannya adalah menambah ilmu pengetahuan dengan rajin belajar. Karena salah satu pengorbanan kita dalam memperjuangkan negara Indonesia yang telah merdeka ini yaitu menambah ilmu supaya negara kita ini tetap bertahan dan bisa kita kondisikan dengan sebaik mungkin dengan warga negara yang memiliki kecerdasan yang mampu menjaga kesatuan Republik Indonesia. Lanjut untuk nomor 6. Sikap-sikap berikut ini yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adalah: A. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah, B. Mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah, C. Menyontek ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas di kelas, atau D. Menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok. Baik, untuk nomor 6 ini adalah menyampaikan pendapat dengan santun saat diskusi kelompok. Kenapa pada saat diskusi kelompok? Ini merupakan pengamalan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ya, dalam permusyawaratan, kerja kelompok adalah musyawarah atau menyampaikan pendapat. Ya. Lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan sikap pengamalan sila kelima adalah: A. Bersikap hemat dan mau bekerja keras sesuai kemampuan, B. Rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, C. Menggalang kegiatan sosial, D. Gemar menabung. Baik, rajin beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, karena di sini yang ditanya adalah yang bukan sikap pengamalan sila kelima. Ya, jadi untuk sila kelima ini adalah sosial, ya, bersikap sosial, dan B ini adalah merupakan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan pengamalan sila pertama. Lanjut untuk nomor 8. Berikut ini yang bukan merupakan nilai luhur yang terkandung pada sila keempat Pancasila adalah: A. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, C. Memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain, D. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Jawabannya adalah C, yaitu memaksakan suatu agama kepada pemeluk agama lain. Ini yang tidak diperbolehkan, ya, karena atau yang merupakan bukan pengamalan dari sila keempat, karena sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, sehingga yang option C ini adalah pengamalan sila pertama. Lanjut untuk nomor 9. Berikut ini merupakan pengamalan sila keempat Pancasila adalah: A. Mengikuti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, B. Mengikuti kerja bakti dengan tanggung jawab, C. Mengikuti ulangan dengan tertib, D. Mengikuti kegiatan amal. Jawabannya adalah mengikuti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kenapa demikian?
Karena mengikuti pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah merupakan pengamalan sila keempat, ini musyawarah atau menyampaikan pendapat melalui pemilihan umum. Lanjut untuk nomor 10. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia. Setelah merdeka, kita sebagai rakyat Indonesia berkewajiban mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang dilakukan sebagai warga negara Indonesia dalam mengisi kemerdekaan adalah A. Menjaga fasilitas umum, B. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, C. Merawat tanaman setiap hari, D. Menambah ilmu pengetahuan dengan rajin belajar. Baik, kita simpulkan bahwasanya menambah ilmu pengetahuan dengan rajin belajar. Karena salah satu kita menjaga kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankannya itu dengan upaya rajin belajar sebagai seorang siswa supaya menjadi siswa-siswi yang terbaik, menjadi anak bangsa yang baik untuk tetap bisa mengupayakan mengisi kemerdekaan, kemudian membangun negara kita menjadi yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu dari 10 soal yang sudah kami jelaskan, kami tampilkan. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Bapak dan Ibu dan semakin siap untuk menghadapi ujian tahap ketiga ini. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengklik like, subscribe, dan komen, dan bagikan. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu aktifkan loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan dari apa yang akan kami sampaikan dari soal-soal yang apa yang kita bahas nanti kemudian. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.